Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari soal-soal biologi untuk persiapan tes UTBK. Soal yang pertama, dibuangnya limbah organik pertanian ke dalam ekosistem perairan akan meningkatkan nutrisi dalam air. Peristiwa ini disebut dengan opsi yang pertama, ini nitrifikasi. Nitrifikasi ini artinya adalah pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Prosesnya ada dua, dari amonium menjadi nitrit dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Kemudian dari nitrit menjadi nitrat ini dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Nitrifikasi ini terjadi pada tumbuhan kacang polong-polongan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium leguminosae. Kemudian opsi yang B, sedimentasi. Sedimentasi ini artinya proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Sedimentasi artinya adalah pengendapan. Yang opsi C, eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah proses pertumbuhan tumbuhan air yang tidak dapat dikendalikan. Eutrofikasi ini terjadi pada perairan akibat menumpuknya limbah organik, biasanya adalah limbah pertanian dan limbah rumah tangga seperti pestisida, sabun. Contoh eutrofikasi ini yang sering terjadi pada lingkungan kita adalah pertumbuhan enceng gondok. Jika ini terjadi secara terus-menerus, nanti akan mengganggu makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Yang D, dekomposisi. Dekomposisi ini artinya pembusukan, yaitu salah satu proses secara kimia yang terjadi pada makhluk hidup karena mengalami pembusukan yang dilakukan oleh dekomposer. Dekomposer di sini bisa semut, bisa belatung, bakteri dan jamur. Yang E, opsi yang E, biomagnifikasi. Biomagnifikasi ini artinya adalah proses perpindahan polutan. Polutan yang terjadi biasanya berupa pestisida. Kemudian terjadinya mengikuti arah rantai makanan. Artinya jika tingkat tropiknya semakin tinggi, maka akumulasi polutannya akan semakin banyak. Yang berhubungan dengan ekosistem perairan, maka jawaban yang tepat dari soal yang pertama adalah peristiwa eutrofikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan UTBK untuk mapel biologi. Soal yang pertama, dibuangnya limbah organik atau pertanian ke dalam ekosistem perairan akan meningkatkan nutrisi dalam air. Peristiwa ini disebut dengan, di situ diberikan 5 opsi. Opsi yang pertama itu ada nitrifikasi, kemudian ada sedimentasi, yang C eutrofikasi, yang D dekomposisi, yang E biomagnifikasi. Yang pertama, nitrifikasi. Nitrifikasi ini adalah proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium dibantu oleh bakteri-bakteri nitrogen. Terjadi pada kacang polong-polongan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium leguminosae. Kemudian sedimentasi, ini yang kedua, yang B, sedimentasi. Ini adalah proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Sedangkan yang C, eutrofikasi. Eutrofikasi ini terjadi proses pertumbuhan
tumbuhan air yang tidak bisa dikendalikan. Eutrofikasi ini contohnya untuk eutrofikasi. Contoh tumbuhannya adalah enceng gondok. Tumbuhan enceng gondok ini terjadi pada ekosistem air karena banyaknya atau terakumulasinya polutan air atau limbah organik. Yang keempat atau yang D, ini ada dekomposisi. Arti dari dekomposisi atau pembusukan merupakan salah satu perubahan secara kimia yang membuat objek, biasanya makhluk hidup yang mati, dapat mengalami perusakan susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer. Jadi dekomposisi itu pembusukan makhluk hidup yang dilakukan oleh dekomposer. Dekomposernya bisa semut, belatung, bakteri, dan jamur. Yang D, biomagnifikasi. Biomagnifikasi ini proses perpindahan polutan yang biasanya berupa pestisida. Biomagnifikasi ini mengikuti arah dari rantai makanan. Semakin tinggi tingkat tropiknya, maka akumulasi dari pestisidanya akan semakin banyak. Jawaban dari pertanyaan soal yang pertama ini adalah yang C, yaitu eutrofikasi. Soal selanjutnya, pada umumnya hewan-hewan endemik di daerah Asia atau disebut dengan hewan oriental ditandai dengan hewan-hewan endemik yang ada di daerah Asia itu memiliki ciri yang pertama, banyak terdapat spesies mamalia berukuran besar. Yang kedua, terdapat banyak jenis kera. Yang ketiga, terdapat hewan endemik. Hewan endemik di sini hewan yang hidup di suatu kawasan tertentu. Contohnya adalah badak bercula 1. Kemudian ciri yang keempat, jenis burung orientalnya memiliki warna-warna yang menarik. Burung-burungnya itu memiliki warna-warna yang menarik. Berdasarkan ciri-ciri ini, maka option yang bisa kita pilih untuk jawaban soal ini adalah yang pertama, tingginya jenis burung-burung berwarna. Ini salah karena salahnya adalah tingginya. Kemudian yang B, baiknya jenis burung-burung tertentu. Ini juga salah karena burungnya itu hanya burung-burung yang warnanya menarik saja. Kemudian yang C, rendahnya jenis ikan tawar. Ini bukan termasuk pada ciri-cirinya. Yang D, banyaknya hewan berkantung. Ini untuk ciri hewan Australia. Jadi jawaban yang tepat adalah E, beragam jenis kera. Soal selanjutnya, keanekaragaman jenis yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem di suatu wilayah dipertahankan melalui option yang pertama itu ada pembuatan taman kota. Taman kota ini fungsinya untuk paru-paru kota atau untuk memproduksi udara bersih. Yang B, konservasi plasma nutfah. Nah, plasma nutfah di sini ini merupakan substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Nah, plasma nutfah ini merupakan
kekayaan alam yang sangat berharga. Itu plasma nutfah, kekayaan alam yang sangat berharga untuk pengetahuan, untuk mendukung teknologi, dan juga untuk mempertahankan suatu ekosistem. Option yang C, di sini ada introduksi spesies eksotis. Artinya apa? Spesies eksotik di sini atau disebut dengan spesies baru dari luar ekosistem, atau juga dapat disebut spesies asing. Jika spesies asing itu masuk ke suatu ekosistem yang lain, dia dapat mengganggu ekosistem tersebut, sehingga ini dinilai akan mengancam ekosistem asli suatu wilayah. Yang option D, pemeliharaan hewan langka. Jelas kalau pemeliharaan hewan langka ini adalah untuk mempertahankan hewan tertentu. Jadi tidak semua hewan, hanya hewan-hewan tertentu yang hampir punah. Kemudian yang E, pemberian sanksi ke pemburu liar. Ini salah satu cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya perburuan liar, khususnya adalah perburuan hewan langka. Maka jawaban untuk cara yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem adalah C. Maaf, B. Konservasi plasma nutfah. Jadi keanekaragaman jenis yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem di suatu wilayah dipertahankan melalui konservasi plasma nutfah. Soal selanjutnya, fauna di kawasan Indonesia bagian barat yang tidak ditemukan di kawasan Indonesia bagian timur adalah fauna tipe Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fauna barat atau yang disebut dengan asiatis. Kemudian fauna timur atau yang disebut dengan australis. Yang ketiga, ini adalah peralihan atau fauna tipe tengah. Fauna barat, tipe barat atau tipe asiatis ini memiliki ukuran yang besar, terdiri dari binatang menyusui dan bulunya tidak indah. Contohnya harimau, beruang, gajah, badak, banteng, dan jenis-jenis kera. Kemudian tipe hewan atau tipe fauna timur itu terdiri dari jenis mamalia berukuran kecil, terdapat burung berbulu indah dan hewan-hewan berkantong. Contohnya adalah kanguru, musang, burung cendrawasih, burung kakak tua berjambul merah, burung kasuari. Untuk hewan-hewan tipe peralihan ini contohnya ada biawak, komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Maka dari option A, B, C, D, dan E yang termasuk pada hewan kawasan atau fauna yang berada di kawasan barat adalah badak bercula 1, B. Soal selanjutnya, monyet kecil surili atau Presbytis comata adalah hewan yang dilindungi di Taman Nasional. Di sini ada option A, B, C, D, E dengan taman nasional yang ada di Indonesia. Option A, Lor Lindu di Sulawesi. Lor Lindu di Sulawesi ini memelihara atau melindungi hewan-hewan seperti burung engrang, kupu-kupu, anoa, babi rusa, hewan
kuskus, kemudian marsupilami. Kemudian yang ujung kulon di Banten ini yang terkenal adalah badak bercula satu. Tetapi ada salah satu hewan yang terkenal di sana yang juga dilindungi oleh kawasan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, yaitu monyet kecil surili. Maka jawabannya adalah B. Untuk option C, di sini ada baluran atau situbondo. Hewan yang dilindungi adalah banteng, kancil, macan tutul, ajak atau yang disebut dengan anjing liar. Untuk Gunung Leuser di Aceh, ini yang dilindungi adalah orang utan, siamang, kemudian monyet ekor panjang, beruang madu. Sedangkan di sini untuk E, Meru metiri di Banyuwangi, hewan yang dilindungi terdiri dari rusa, luwak, macan tutul, kucing kampung, penyu, harimau Sumatera. Untuk monyet kecil surili ini ada di ujung kulon Banten bersama dengan badak bercula satu yang dilindungi juga di ujung kulon di daerah Banten. Soal selanjutnya, pernyataan yang benar terkait dengan kunci determinasi atau kunci identifikasi. Kunci determinasi atau kunci identifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Pada kunci determinasi ini nanti ciri-ciri dari makhluk tersebut disusun berurutan. Pada kegiatan kunci determinasi ini nanti ada dua kegiatan. Yang pertama itu kegiatannya adalah klasifikasi. Kegiatan yang kedua adalah tata nama. Jadi ada dua kegiatan. Yang pertama klasifikasi, yang kedua pemberian nama. Tiap langkah dari kunci determinasi ini terdiri dari dua alternatif atau dua ciri yang berlawanan. Jadi berdasarkan pada perbedaan ciri antar spesies, maka disebut kunci dikotomi karena terdiri dari dua ciri yang berlawanan. Jika makhluk hidup tersebut ciri-cirinya tidak ada pada kunci determinasi, maka spesies tersebut dinyatakan tidak ada. Option yang tepat, option yang tidak benar dari kunci determinasi adalah yang B. Teknik identifikasi tidak dilakukan berdasarkan perbedaan antara spesies, harusnya dilakukan berdasarkan perbedaan spesies. Kalau tidak berbeda berarti spesiesnya sama. Kalau berbeda maka spesiesnya itu juga beda. Soal yang kesekian. Hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia itu terdiri dari komodo, biawak, gajah, anoa, cendrawasih, kemudian ada badak bercula satu, ikan hiu, babi rusa. Di sini ada gorila. Di Indonesia itu saya belum pernah ada berita kalau di Indonesia itu ada gorila. Kalau orangutan itu memang ada, tapi kalau gorila tidak ada. Maka jawaban yang tepat adalah A. Hewan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah komodo, biawak, gajah. Soal selanjutnya.
Pulau Kalimantan dikenal sebagai penghasil ulin, damar, dan kayu meranti yang memberikan nilai tambahan ekonomi yang cukup tinggi. Tanaman tersebut dilindungi dengan tujuan sebagai tanaman-tanaman yang ada di Pulau Kalimantan. Hutan lindung di Kalimantan itu termasuk pada tanaman-tanaman purba, jadi tanaman-tanaman yang langka, makanya tanaman tersebut harus dilindungi. Jawabannya C. Soal berikut tentang hubungan sebab akibat. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar atau fundamental niche dari dua spesies yang berbeda saling selingkuh. Fundamental niche ini merupakan fungsi dalam ekosistem. Fungsi dalam ekosistem. Fundamental niche ini adalah kondisi dasar hidup antar kompetisi. Misalkan contohnya seperti ini ya. Ada kambing dan sapi di niche yang sama. Karena makan makanannya juga sama, mereka makan rumput. Itu yang disebut dengan fundamental niche. Kemudian di sini ada kata-kata dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Saling selingkup ini artinya hidup di daerah yang sama. Hidup di daerah yang sama. Maka jika interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar dari dua spesies yang berbeda saling selingkup, ini pernyataannya adalah benar. Kemudian sebabnya, selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya atau realis niche dari dua spesies. Realis niche ini artinya kondisi nyata atau fisik beberapa organisme yang hidup bersamaan. Maka ini juga betul. Tadi contohnya adalah kambing dan sapi, makanannya sama, hidupnya di niche yang sama. Maka kondisi nyata dengan relung dasarnya atau fundamental niche-nya itu sama dan saling selingkup. Jika pernyataan benar dan ada hubungannya dengan sebab, maka jawabannya adalah A. Selanjutnya masih soal yang berbentuk pernyataan dan sebab. Hewan karnivora seperti serigala memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem padang rumput melalui pengendalian populasi hewan herbivora seperti kelinci. Hewan karnivora ini hewan pemakan daging. Kemudian hewan herbivora kelinci ini hewan pemakan tumbuhan. Hewan karnivora berfungsi atau dia memiliki fungsi memakan hewan herbivora, yaitu contohnya di sini kelinci. Jika karnivora ini atau serigala ini tidak memakan kelinci, maka kelincinya akan bertambah banyak sehingga tumbuhannya, padang rumputnya ini lama-lama akan semakin menipis. Maka pernyataan tersebut ini adalah benar. Karena apa? Jumlah makhluk hidup dalam ekosistem itu dikendalikan oleh konsumen terakhir melalui rantai makanan. Jumlah makhluk hidup dalam ekosistem dikendalikan oleh konsumen terakhir.
Konsumen terakhir pada ekosistem padang rumput adalah hewan karnivora. Pernyataan betul. Kemudian kita lihat sebabnya. Sebab tanpa kehadiran hewan karnivora dipastikan populasi kelinci akan tak terbatas jumlahnya tanpa ada yang menghalangi. Sebenarnya ini tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena selain hewan karnivora, bukan hanya serigala satu-satunya yang dapat mengurangi populasi kelinci. Jadi karnivora di sini kalau mengacu pada pernyataan di atas berarti kan serigala. Tetapi serigala bukan satu-satunya hewan karnivora yang dapat mengendalikan hewan herbivora seperti kelinci. Bisa juga di situ selain serigala itu ada macan, ada singa. Jadi karnivoranya tidak hanya serigala. Maka sebabnya ini salah. Benar dan salah jawabannya C. Soal berikutnya masih soal pernyataan dan sebabnya atau sebab akibat. Karena kadar nitrogen di udara mencapai 78%, tumbuhan tidak mengalami kesukaran dalam memanfaatkan nitrogen tersebut secara langsung. 78%. Sebab nitrogen perlu terlebih dahulu difiksasi dengan bantuan mikroba menjadi amonium, nitrit, dan nitrat untuk dapat diserap oleh tubuh. Kandungan nitrogen yang banyak sampai 78% ini tidak bisa langsung dipakai atau dimanfaatkan oleh tumbuhan, karena tumbuhan itu hanya memanfaatkan dalam bentuk nitrit, nitrat, dan amonium. Jadi tidak bisa langsung digunakan. Nitrogen bebas ini tidak bisa langsung digunakan walaupun jumlahnya itu banyak sekali. Maka pernyataan di sini salah, sebabnya betul, jawabannya D. Karena di tumbuhan itu yang dibutuhkan dalam bentuk amonium, nitrit, dan nitrat, makanya ada yang namanya siklus nitrogen yang merubah nitrogen, gas nitrogen bebas menjadi amonium, nitrit, dan nitrat yang dilakukan oleh mikroba. Mikrobanya di sini adalah bakteri nitrogen.